Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas 17B ingin mempresentasikan materi kloroplas dalam mata kuliah biologi sel. Di sini ada pengertian kloroplas, yaitu salah satu bentuk dari plastida, organel yang terbungkus dua lapis membran dan juga mengandung pigmen yang sebagian besarnya merupakan klorofil atau biasa kita sebut dengan zat hijau daun. Lalu struktur kloroplas dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat. Panjang kloroplas antara 5-10 mikrometer dan ketebalan antara 2-4 mikrometer. Kloroplas pada umumnya ditemukan pada sel mesofil, jaringan yang terdapat pada interior daun. Dilihat dari atas bentuknya lonjong atau elipsoid, dilihat dari salah satu sisi dapat berupa permukaan atas cembung dan permukaan bawah cekung. Kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam tidak membentuk kristal seperti pada mitokondria, namun berhubungan atau bersambungan dengan kompleks membran di bagian dalamnya. Di beberapa tempat, kantong-kantong tilakoid berbentuk grana atau tunggal yang disebut dengan granum. Lalu ada komponen-komponen utama daripada kloroplas, yaitu yang pertama ada membran luar, di mana membran luar kloroplas tumbuhan tinggi dipisahkan dari membran dalam oleh ruang antar membran yang tebalnya 10 mikrometer. Membran inti permeable terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti nukleotida, fosfat inorganik, derivat yang mengandung fosfat, asam karboksilat, dan sukrosa. Lalu yang kedua ada membran dalam. Membran dalam kloroplas merupakan barir atau penghalang antara sitosol dan stroma kloroplas. Membran dalam permeable terhadap sukrosa, sorbitol, dan macam-macam anion misalnya di trikarboksilat. Meskipun membran dalam impermeable terhadap sejumlah persenyawaan, namun membran dalam permeable terhadap CO2 dan asam monokarboksilat tertentu seperti asam asetat, asam glycerat, dan asam glikolat, serta kurang permeable terhadap asam amino. Lalu ada stroma, di mana cairan yang berada dalam membran ganda. Komponen internal serta beberapa zat terlarut tersebar ke stroma. Stroma itu kaya akan protein dan mengandung beberapa enzim yang diperlukan untuk proses penting seluler. Lalu ada tilakoid. Selain dua membran membentuk membran, kloroplas mengandung sistem membran internal yang keempat yang disebut membran tilakoid. Tilakoid internal, membran terikat kompartemen yang dibentuk oleh membran tilakoid tersebut. Lalu yang terakhir ada grana. Beberapa tilakoid tersebut diatur dalam bentuk cakram yang ditumpuk antara yang satu dengan yang lain. Tumpukan ini disebut dengan grana dan terhubung satu sama lain melalui tilakoid intergrana atau tilakoid stroma. Lalu ada fungsi kloroplas. Fungsi kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang terdiri dari satu set reaksi yang memanfaatkan energi matahari dan mengubah menjadi energi kimia. Kegiatan reaksi tergantung dari cahaya fotosintesis yang ada di grana dan fotosistem. Di bagian ini, pigmen fotosintetik seperti klorofil A, B, karotenoid menyerap energi cahaya yang lalu digunakan untuk memecah molekul air dan menimbulkan ATP, NADPH2, dan juga oksigen. Lalu, enzim yang ada di stroma memanfaatkan karbon dioksida dari atmosfer, ATP, dan molekul NADPH2 yang dilepaskan dari si grana untuk mensintesis molekul gula dan juga pati. Lalu, reaksi yang terjadi pada proses fotorespirasi terjadi pada bagian stroma kloroplas. Di sini ada proses fotosintesis, yaitu reaksi transfer elektron
atau reaksi terang. Energi diterima dari energi cahaya yang berupa elektron dalam pigmen organik yaitu klorofil yang memungkinkan elektron bergerak sepanjang rantai transport elektron di membran tilakoid. Klorofil mendapat elektron dari air atau H2O dan memproduksi oksigen atau O2. Selama proses transport elektron ion H+ dipompa keluar membran tilakoid sehingga terjadi perbedaan gradien proton yang mengarah ke sintesis ATP di stroma. Tahap terakhir dari rangkaian reaksi ini adalah elektron berenergi tinggi yang dapat mengubah NADP+ menjadi NADPH. Lalu, secara terperinci reaksi fotosintesis terdiri dari dua fase. Yang pertama ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang tersebut, maksud saya, pada tahap pertama ini terjadi proses penangkapan energi surya atau proses-proses yang tergantung pada keberadaan cahaya. Proses ini biasanya dinamakan reaksi terang. Reaksi-reaksi cahaya berlangsung pada bagian gerhana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia berenergi tinggi. Lalu selanjutnya, zat ini akan digunakan untuk proses penyusun zat gula. Lalu sebagian energi matahari juga digunakan untuk fotolisis air, H2O atau sehingga dihasilkan ion hidrogen H+ dan O2. Ion hidrogen tersebut akan digabungkan dengan CO2 yang membentuk zat gula atau CH2O, sedangkan O2-nya akan dikeluarkan. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan proses diawali dengan penangkapan foton atau pigmen sebagai antena. Lalu yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap adalah tahap yang kedua, yaitu proses-proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahayanya. Proses-proses atau reaksi-reaksi pada tahap ini disebut reaksi gelap. Reaksi-reaksi gelap terjadi pada bagian matriks stroma kloroplas. Nah, pada bagian ini terdapat seluruh perangkat untuk reaksi-reaksi penyusun zat gula. Reaksi yang tersebut memanfaatkan zat berenergi tinggi yang dihasilkan oleh reaksi terang yaitu ATP dan NADPH. Pada tumbuhan proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.